Shalom semuanya. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Saya harap semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Untuk korban persembahan bisa diberikan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Sebelum kita masuk ibadah pada pagi hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa kehidupan kami untuk kami masuk dalam ibadah-Mu Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bersekutu dengan saudara-saudara kami Tuhan, namun kami percaya hati kami Tuhan, iman kami tetap Tuhan terarah dan tertuju pada Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah secara online Tuhan. Namun kami juga meminta supaya Engkau menguduskan seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan. Sucikan, layakkan kami Tuhan, supaya kami siap menghadap hadirat-Mu Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian dalam ibadah online ini Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan. Juga berkati setiap jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan untuk Engkau Tuhan. Semua demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap beribadah pada pagi hari ini di dalam nama Putra-Mu yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Selamat pagi jemaat yang Mojosari yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tentunya kabar yang luar biasa, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini saya mengajak seluruh sidang jemaat yang Mojosari khususnya untuk kita bersehati, kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kalau sampai hari ini kita ada, ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kalau kita ada satu hari ini semua karena Tuhan semata-mata yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita sambutkan hari ini. Kita
jemaat yang Mondosari semua diberkati Tuhan. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Segala kesempatan pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami siap mendengar firman Tuhan, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema darahnya menyelamatkan. Pada kesempatan pagi ini saya mengajak Bapak Ibu semua membaca di dalam kitab Keluaran pasal 12. Kita akan membaca ayat yang ke-13. Keluaran pasal 12 ayat 13, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini dan bagian dari perikop ini merupakan rangkaian peristiwa yang sangat bersejarah bagi kehidupan orang Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel menghadapi masa perbudakan selama kurang lebih 450 tahun. Perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Dan ketika bangsa Israel merasa tertekan, bangsa Israel merasa ditindas, bangsa Israel berseru kepada Tuhan Allah. Bangsa Israel berdoa kepada Tuhan Allah yang hidup. Dan Tuhan Allah mendengar segala doa dan jeritan mereka. Sehingga Tuhan Allah memilih seorang yang bernama Musa untuk dijadikan pemimpin bagi bangsa Israel, supaya memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah yang bernama tanah Kanaan. Dan ketika Musa menghadap Raja Firaun, Musa menyampaikan maksud rencana di mana Tuhan telah menetapkan mereka untuk keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah perjanjian yang bernama Kanaan itu. Raja Firaun tidak mengizinkan. Raja Firaun justru semakin mengekang. Raja Firaun justru semakin menindas, menyengsarakan orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dari hari ke hari dalam sebuah peristiwa yang luar biasa itu, saudaraku, kemudian Tuhan Allah ikut campur tangan. Tuhan memberikan hukuman, Tuhan memberikan tulah kepada orang-orang Mesir. Kalau Alkitab mencatat, saudaraku, ada 10 tulah yang diberikan Tuhan Allah kepada orang-orang Mesir. Tulah pertama, air berubah menjadi darah. Semua air yang ada di kota Mesir berubah menjadi darah. Bahkan air minum yang di dalam cawan Raja Firaun pun berubah menjadi darah. Semua orang kebingungan, semua orang panik. Tetapi dari peristiwa itu pun Raja Firaun tidak mau melepas bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Tulah yang kedua, tulah yang ketiga diberikan Tuhan. Bahkan sampai tulah yang ke-9, Tuhan memberikan tulah itu kepada orang-orang Mesir. Namun demikian, bangsa Israel semakin ditindas, bangsa Israel semakin diperbudak, dan Raja Firaun pun tidak mau melepas bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika melihat kenyataan seperti itu, Tuhan Allah berfirman kepada Musa, memberitahukan akan diberikannya tulah yang ke-10, yaitu tulah di mana semua anak sulung, baik itu anak manusia ataupun juga anak ternak, kambing domba yang dimiliki oleh orang-orang Mesir, mereka akan mati binasa. Tetapi ada satu perjanjian yang diberikan Tuhan kepada orang Israel, yaitu perjanjian yang luar biasa sekali, di mana nantinya bangsa Israel akan diselamatkan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjanjian itu adalah perjanjian di mana harus ada tanda darah dari setiap pintu orang-orang Israel. Dan ketika pada hari yang ditentukan, tulah yang ke-10 itu diberikan oleh Tuhan Allah, maka para malaikat-malaikat Allah berkeliling, mengelilingi rumah-rumah orang Mesir. Jika malaikat itu melihat tidak ada tanda darah pada tiang pintu mereka, maka dicabutnyalah nyawa anak sulung, baik itu anak sulung manusia ataupun anak sulung hewan ternak mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun tanda darah yang ada di setiap pintu rumah orang Israel itu menjadi penyelamat, menjadi sebuah tanda, menjadi sebuah ikatan bahwa Allah mengasihi orang Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, darah anak domba dikucurkan. Darah anak domba itu yang menjadi tanda pendamaian antara Tuhan dengan orang Israel. Itu merupakan sejarah bagi bangsa Israel, di mana bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dalam kehidupan bangsa Israel secara rohani, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, perjanjian baru juga mencatat ada darah anak domba yang termeteraikan, yang membebaskan umat manusia dari belenggu dosa. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa telah membawa manusia jatuh ke dalam dosa, dan itu merupakan sebagai sebuah warisan rohani, warisan dosa yang dimiliki oleh setiap orang yang baru saja lahir ke muka bumi ini. Dan dosa itu yang membawa manusia terpisah, yang membuat keterputusan hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, upah dosa adalah kematian yang kekal. Upah dosa adalah kematian, kebinasaan yang kekal di dalam neraka, dan kita terpisah dari Tuhan. Melihat kenyataan seperti itu, Tuhan Allah tidak tinggal diam. Tuhan Allah ingin memulihkan kondisi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu Tuhan Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk merelakan dirinya mati di atas kayu salib. Dan karya penebusannya itu, darahnya itu, bilurnya itu yang memberikan keselamatan. Darah Yesus yang memberikan jaminan kehidupan kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita menghadapi banyak sekali kesulitan, menghadapi banyak sekali tantangan, kesukaran-kesukaran. Jika pada peristiwa perjanjian lama yang kita pelajari tadi, bahwa sesungguhnya darah anak domba itu merupakan sebagai sarana untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan dan membebaskan mereka dari perbudakan secara lahiriah dan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pada perjanjian baru ini kita akan belajar bagaimana Tuhan juga akan memberikan pembebasan kepada kita dari kuasa-kuasa dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini ketika kita sadar bahwa hidup kita terbelenggu oleh dosa, hidup kita mendapatkan upah, yaitu di dalam kematian yang kekal. Dan kita bersyukur dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita boleh dibebaskan, kita boleh mendapatkan keselamatan, bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hampir kurang lebih 1,5 tahun ini, masyarakat kita juga sedang menghadapi masa-masa yang sulit.
masyarakat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ada banyak sekali orang-orang yang meninggal karena virus COVID-19 ini. Dan juga banyak dari antara mereka hamba-hamba Tuhan, para misionaris, orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, meninggal karena COVID-19. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa sesungguhnya darah Yesus yang dicurahkan di atas Kalvari itu mampu menyelamatkan kita. Mungkin secara lahiriah, secara fisik, tubuh jasmani kita kalah oleh virus. Tetapi satu hal yang patut kita syukuri, bahwa darah Yesus Kristus itu yang akan memberikan keselamatan yang kekal bagi jiwa kita, bagi roh kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka jaminan keselamatan itu ada di tangan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan secara singkat ini mampu membawa kepada kita untuk mengenal lebih lanjut betapa besarnya kuasa darah Yesus yang membawa keselamatan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, jikalau firman Tuhan boleh kami dengar pada kesempatan pagi hari ini. Dialah Allah Roh Kudus, Engkau yang akan terus berbicara kepada kami, mementeraikan firman-Mu dan terus berbicara dalam hati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami akan terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat dan doa berkat. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, jikalau pada saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, memberkati kami dengan roh patuh untuk melakukan prokes. Terima kasih Tuhan, Kau jagai kami semua dengan darah Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita beribadah dengan seksama, marilah kita akan pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera yang disediakan Tuhan. Turunlah kiranya atas kita semua berkat dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.